有件事我一直没告诉你，一定隐藏了自己的身份。你到底是什么人？龙的传人！跑！上车！Hello guys, balik lagi sama GoFrank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah, seperti janji Mimin, tapi sorry agak kemalaman. Oke lah, kita bahas dulu sedikit episode sebelumnya. Setelah dipaksa menjadi pemandu bayaran menuju Benteng 112, Ren Xiaosu terlihat menjalankan tugasnya dengan sangat baik, membawa rombongan sesuai dengan rute. Tapi naas, kejadian aneh silih berganti berdatangan. Bahkan sempat ada kejadian salah satu tentara bayaran mati secara misterius. Hal ini jelas membuat seluruh anggota sangat panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang ini koit secara tiba-tiba? Ren menjelaskan, hutan belantara memanglah banyak tersimpan misteri. Jika mereka ingin selamat, dia mengusulkan untuk kembali saja ke Benteng 113. Lalu, gimana sih keseruan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Yuk, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman, kencangkan celana dalam. Inilah waktunya kita baku hantam. Sebagai seorang komandan, Xian Chu jelas menolak tawaran Ren Xiaosu untuk kembali ke Benteng 113. Pasalnya, jika mereka gagal menjalankan misi, maka seluruh anggota tidaklah akan bisa kembali memasuki benteng. Sehingga meski harus mengorbankan nyawa, misi ini masihlah harus tetap mereka selesaikan. 算了，咱们继续走吧。 Mengetahui bahwa para tentara tidaklah ingin kembali dan justru siap mengorbankan nyawa hanya demi misi, jelas membuat Ren Xiaosu terlihat bingung. Namun ketika dia melihat mayat Susia, Ren dikejutkan bahwa ada sengatan tawon tepat di lehernya, yang artinya kematian Susia pastilah berkaitan dengan hal ini. Belum sempat berpikir lebih jauh, para tentara bayaran terlihat ingin segera kembali melanjutkan perjalanan dan membawa mayat Susia untuk dikuburkan di lokasi yang tepat. Nah, dikarenakan Ren pernah mengatakan bahwa dia tidaklah membawa tim ke rute yang salah, Lu Min kembali memintanya untuk duduk di mobil pick-up sekalian menjaga mayat Susia. Karena bete alias gabut, Ren Xiaosu justru mengajak Maya Susia untuk mengobrol dan bertanya bagaimana kondisi di dalam benteng. Kelakuan konyol Ren ini jelas membuat Pak Supir dan temannya bingung. Itu bocah ngomong sama siapa katanya. 你们还有心情听歌捧明星？ Malam harinya ketika rombongan terlihat sedang beristirahat untuk melanjutkan perjalanan esok hari, dari sisi kejauhan terlihat ada sebuah tatapan misterius yang mengintai mereka. Kira-kira apa ini ya guys ya? Nah, ternyata ketika mereka baru saja terbangun di pagi hari, seluruh orang dikejutkan kalau mayat Susia tiba-tiba menghilang, sehingga kembali menimbulkan kekhawatiran mengenai hutan belantara ini. Bahkan Liu Min yang selalu bersikap sombong, kini berubah ciut dan meminta Xian Chu untuk kembali ke Benteng 113 saja. Tingkah Liu Min ini jelas memancing kemarahan Xian Chu. Pasalnya dalam perjalanan mereka telah banyak berkorban. Jika kembali pun, status mereka hanyalah akan menjadi pengungsi dan tinggal di pemukiman. 都上车，赶紧离开这鬼地方！
Setelah tiba di lokasi yang dirasa aman, para pasukan kembali melakukan istirahat. Sedangkan Ren merasa penasaran dan bertanya kepada Xiaojin, apakah orang-orang itu bisa diandalkan? Mereka selama ini hanya berlindung di dalam benteng, tidak pernah melalui bahaya di alam liar. Xiaojin mengatakan, tentara bayaran berbeda dengan pasukan benteng, tapi status mereka sama-sama dilengkapi senjata untuk melindungi keluarga bangsawan. Sementara itu, Liu Min masih saja mencoba membujuk Xian Chu untuk kembali ke benteng. Tapi jelas hal itu percuma saja. Dia juga meminta para anggota untuk terus waspada serta merencanakan strategi setiap tindakan. Tidak lama ketika Liu Min terlihat kesal kepada Ren Xiaosu karena telah menghabiskan persediaan makanan. Cuaca yang awalnya cerah dan panas dikelilingi gunung tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Melihat Ren tidak panik, Luo Xinyu sadar kalau Ren Xiaosu pastilah telah mengetahui hal ini. Ren sendiri menjelaskan, kejadian seperti ini sangatlah wajar. Pasalnya, tidak jauh dari lokasi mereka ada sebuah lorong tebing sebelum memasuki Gunung Jingsan. Itulah yang membuat angin bertiup sangat aneh. Tidak ingin membuang-buang waktu, Xian Chu lantas segera memerintahkan untuk menuju ke lokasi tersebut sebelum malam tiba. Singkatnya, sesampainya di tebing yang sebelumnya dikatakan Ren, seluruh orang kembali dikejutkan dengan sebuah tulisan di dinding tebing. Terlebih lagi menurut Ren, saat dia sebelumnya datang ke tempat ini, tulisan tersebut belum ada. Ucapan Ren ini jelas menimbulkan kecurigaan. Untuk apa sebenarnya dia dulu datang ke tempat ini? Jika berburu tidak mungkin terlalu jauh dari benteng 113, yang artinya Ren Xiaosu pastilah menyembunyikan identitasnya. Bukannya panik, Ren justru sangat santai serta berniat menjelaskan identitasnya yang ternyata... 有件事我一直没告诉你，一定隐藏了自己的身份。你到底是什么人？龙的传人。 Kemudian Ren Xiaosu menjelaskan, pada saat itu dia dikejar oleh ribuan serigala dan berhasil melarikan diri dari rombongan serigala yang ingin memangsanya. Ucapan ini jelas membuat Liu Min bertanya-tanya dan beranggapan bagaimana mungkin serigala tersebut membiarkannya bebas begitu saja. Ren lantas mengatakan, saat aksi melarikan diri, dia bersembunyi di salah satu tebing selama 2 hari. Pada saat yang sama, ketika Ren sedang memandangi coretan di hadapannya, dia kembali mengingat masa lalunya. Ingatan barusan membuat Ren terlihat bingung. Apakah hal itu berkaitan dengan istana kuno di dalam isi kepalanya? Sementara itu, mendengar percakapan para anggota bahwa mereka semua tidak akan bisa selamat dalam misi ini, semakin membuat Xian Chu muak. Dia juga menegaskan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa meninggalkan rombongan. Liu Min lagi-lagi mencoba membujuk Xian Chu untuk kembali. Pasalnya misi ini terlalu berbahaya. Tapi seperti sebelumnya, Xian Chu tidak memperdulikannya, serta meminta seluruh anggota untuk segera mendirikan tenda dan berdiskusi. Xian Chu mengatakan jika mereka kembali ke hutan belantara, maka akan banyak resiko yang belum diketahui. Sementara jika melanjutkan perjalanan, pastilah banyak binatang buas yang mengintai. Bisa dibilang mereka saat ini berada dalam kondisi dilema alias bingung. Xin Yu lantas mengatakan, meski di hutan belantara banyak bahaya, tapi kemungkinan besar mereka bisa selamat, sehingga dia mengusulkan untuk kembali ke benteng 113, serta dirinya akan mengatasi permasalahan di benteng nantinya. Nah, dikarenakan Luo Xinyu orang paling penting dalam misi mengatakan hal ini, Xian Chu mau tidak mau menyetujuinya.
Namun belum sempat memikirkan strategi lebih jauh, tiba-tiba... 什么声音啊？ Karena penasaran melihat kejadian ini, Xianchu sebagai komandan tentara bayaran lantas memimpin anggotanya untuk mengeceknya. Melihat hal ini jelas membuat Xianchu heran bagaimana mungkin ada seekor tikus dengan ukuran sangat besar. Bersama dengan kebingungan ini, seluruh orang kembali dikejutkan dengan kemunculan kelompok Raja Serigala. Pada awalnya, mereka sempat terdiam dan tidak melakukan pergerakan sama sekali. Namun setelah melihat bahwa serigala tersebut membawa rombongannya dan berlari ke arah mereka, Ren Xiaosu dengan cepat meminta anggota bayaran untuk segera pergi ke dalam tebing. Di tengah kepanikan ini, Liu Min justru tanpa belas kasih meninggalkan beberapa tentara bayaran di lokasi tersebut dan menjadikan mereka sebagai tumbal. Sementara itu, ketika Ren mencoba untuk melarikan diri, Xiaojin meminta sang MC untuk segera memasuki mobil. Secara bersamaan, Xiaojin menemukan keberadaan Ren Xiaosu. Rombongan yang tersisa terlihat berhasil menyelamatkan diri memasuki Keien alias Ngarai. Sedangkan kelompok serigala yang sebelumnya menyerang mereka tidaklah berani memasuki tempat ini. Yang artinya, semua penjelasan Ren Xiaosu mengenai kejadian yang pernah dia alami di tempat ini memanglah benar adanya. Di mana kelompok serigala yang dulu sempat mengejarnya memanglah tidak berani memasuki Ngarai. Tapi entah apa yang membuat mereka takut untuk memasukinya masihlah menjadi misteri. 没想到这个刘明小子没撒谎。唉，我们得救了，得救了。 Merasa bahwa tempat ini aman, Liu Min lantas mengusulkan untuk mendirikan kemah. Menunggu kelompok serigala pergi, barulah kembali ke benteng 113. Namun menurut Ren Xiaosu, dia tidaklah akan kembali menggunakan rute yang sama. Hal ini dipertegas oleh Xianchu. Mereka lebih baik melanjutkan perjalanan ke benteng 112 saja. Melihat tikus mati yang dibawa Ren jelas membuat Liu Min terkejut. Sebenarnya untuk apa dia membawanya? Ren menjelaskan, ya buat makanlah. Pasalnya mobil pick-up pembawa makanan tertinggal di luar Ngarai. Untuk bertahan hidup di alam liar, mereka harus memakan apapun yang ditemukan. Di momen ini, Ren lantas menyadari tindakan Xiaojin barusan bukan ingin menyelamatkan dirinya, melainkan membutuhkan bantuannya untuk bertahan hidup di alam liar. Terlebih lagi menurut analisis Istana Kuno, kemampuan bertahan hidup Ren Xiaosu berada di tingkat master. Ya iyalah master ya guys ya, tikus aja diembat ya kan? Beberapa saat kemudian mengetahui bahwa semua persediaan makanan mereka tertinggal di mobil pick-up dan di tempat ini tidaklah ada sesuatu yang bisa dimakan. Xianchu lantas meminta mereka untuk beristirahat, serta secepat mungkin keluar dari Ngarai. Melihat Liu Min kelaparan,
Ren Xiaosu justru sempat-sempatnya menawarkan tikus kepadanya. Mengetahui kalau Ren Xiaosu memiliki kemampuan mencari makanan di alam liar, Xiao Jin lantas memberikan pisaunya kepada Ren dengan imbalan kalau Ren haruslah mencarikan makanan untuknya. Tidak berselang lama, ketika Ren sedang melihat-lihat pisau barunya, dia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah suara menuju lokasinya yang ternyata berasal dari ribuan serangga pemangsa. 不对，上面有什么？ Di tengah-tengah kepanikan luar biasa menghadapi serangan serangga, Ren justru mendapatkan misi menyelamatkan 10 orang dari ngarai. Bahkan satu orang yang berhasil dia selamatkan sempatnya salah mobil dan mengatakan kalau dia tidaklah memiliki kunci mobil ini, sehingga mengharuskan Ren kembali berjibaku melawan serangan serangga. Meski mereka berhasil melarikan diri, tapi naas kejadian ini kembali menimbulkan korban jiwa. Pasca kejadian barusan, misi Ren Xiaosu untuk menyelamatkan 10 orang dinyatakan selesai, serta mendapatkan imbalan 1 peningkatan kekuatan. Meski pada dasarnya Ren hanya menyelamatkan 3 orang dengan usahanya sendiri, tapi karena total anggota yang selamat 11 orang, hal itu masihlah dianggap sebagai 10 penyelamatan. Sementara orang yang baru saja diselamatkan Ren langsung mengucapkan terima kasih, sehingga membuat poin 100 ucapan terima kasih Ren bertambah. 来，你再说句谢谢。好。 Ketika memasuki ngarai lebih dalam, rombongan dikejutkan dengan puluhan mayat tentara bayaran yang terlebih dahulu mendatangi tempat ini. Ren lantas beranggapan mayat-mayat ini pastilah diakibatkan oleh serangan serangga, yang artinya di lokasi tersebut memanglah tersembunyi banyak misteri. Setibanya di lokasi yang aman dan memiliki pemandangan sangat indah, sangat berbeda dari lokasi-lokasi yang pernah mereka temui. Salah satu orang mencoba untuk mengambil daun yang terjatuh, tapi Ren Xiaosu langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa di alam liar mereka tidaklah boleh bertindak ceroboh. Hal itu bisa saja merenggut nyawanya. Kejadian yang baru saja mereka alami bikin Liu Min tambah panik selain menyalahkan Luo Xinyu yang kekeh manggung di benteng 112. Dia juga menyalahkan Xianchu yang masih aja bertekad untuk memasuki ngarai daripada kembali ke benteng 113. Xianchu mengatakan hal ini merupakan jalan yang mereka miliki. Jika kembali dari ngarai, mereka justru akan menjadi makanan kelompok serigala. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, mereka haruslah bekerja sama, bukan saling menyalahkan satu sama lain, serta meminta mereka untuk kembali beristirahat di tempat ini. Di tengah-tengah diskusi untuk mencari rute terbaik, Liu Min lagi-lagi ngoceh sana-sini, serta menyalahkan Xianchu sebagai komandan pasukan. Kelakuan Liu Min ini jelas memancing kemarahan Xianchu, di mana dia tidaklah memaksanya untuk ikut rombongan. Kondisi yang mereka alami ini juga di luar pengetahuannya. Untungnya, sebelum terjadi keributan yang lebih besar, Xiao Jin tiba-tiba mengatakan kalau dia lapar dan meminta Ren Xiaosu untuk berbagi daging tikusnya sebagai imbalan belatinya. 没有， 您有什么忌口吗？您坐好，我现在就给您弄吃的去。
Sambil membakar daging tikus, Ren meminta Xiaojin untuk tidak pernah memalingkan pandangannya dari hutan. Pasalnya di dalam hutan banyak tersembunyi ancaman. Selama dia fokus menatap hutan, maka ancaman akan sedikit berkurang. Mencium bau daging panggang bikin Liu Min dan anggota yang lainnya sedikit ngiler. Tapi setelah mengingat kalau itu daging tikus seketika membuatnya mual. Tingkah Liu Min ini jelas dianggap Ren konyol. Jika dia ingin makan enak, maka carilah di kedalaman hutan. Saat ini mereka hanya memiliki daging tikus. Melihat Xiaojin lebih dekat, bikin Ren penasaran sebenarnya kemampuan apa saja yang dia miliki. Tapi sayang, istana kuno tidaklah mengizinkan Ren untuk mengetahuinya. Sehingga Ren Xiaosu mencoba untuk menggunakan kemampuan menyalin kekuatan kepada Xiaojin. Tapi ternyata... Tidak lama, Xiaojin bertanya kenapa Ren selalu saja memanggang daging hasil buruannya. Ren menjelaskan, saat makan dan minum di alam liar, memanglah harus dimasak terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Tapi menurut Xiaojin, demi bertahan hidup, dia tidaklah memperdulikan rasa sakit. Bedeh, ini cewek langka ya guys ya. Sementara Xiaojin dan Ren menikmati daging tikus, kelompok lain justru mengalami perdebatan mengenai makanan apa yang akan mereka konsumsi. Bahkan satu sama lain di antara mereka saling menyembunyikan sisa makanan yang mereka miliki, serta menyudutkan Luo Xinyu yang dikatakan masihlah memiliki makanan cadangan. Tindakan salah satu orang ini jelas kembali memancing kemarahan Xianchu. Mereka seharusnya memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini dan mencari makan, bukan saling menjatuhkan. Bukannya nurut, orang ini justru memprovokasi. Dari mana mereka bisa menemukan makanan? Pasalnya tidak ada satu orang pun di antara mereka yang berani memasuki hutan. Secara bersamaan dengan hal ini, Ren Xiaosu mendapatkan misi untuk membantu mereka mendapatkan makanan. Sehingga Ren mengatakan bahwa salah satu di antara mereka membawa banyak makanan ketika memasuki ngarai. Hal ini lantas seketika membuat misi Ren selesai, serta mendapatkan imbalan teknik menyalin kekuatan orang lain. Nah, Mimin jelasin ya guys ya. Setiap kali Ren menggunakan kemampuan menyalinnya, kertas tekniknya akan menghilang. Jadi setiap kali Ren ingin menyalin teknik orang lain, dia haruslah terlebih dahulu mendapatkan misi dengan imbalan teknik menyalin. Jadi kalau Ren punya 10 kertas penyalin, maka dia bisa 10 kali menyalin. Dan seterusnya. Paham ya guys ya? Orang ini jelas tidaklah mau memberikan makanan yang susah payah dia bawa, dengan alasan bahwa dia tidaklah tahu kapan mereka bisa keluar dari tempat ini. Meski Xianchu mencoba untuk memintanya dengan cara sopan, bapak ini justru semakin ngeyel, bahkan menyerangnya. Di momen ini, orang kedua yang mencoba menyerang Xianchu justru dikejutkan kalau ternyata dia memiliki kekuatan super untuk menciptakan Kage Bunshin. Selain memiliki kekuatan luar biasa, Kage Bunshin ini juga kebal terhadap serangan apapun. Bede, gimana guys? Seru ya kan? Alur cerita di episode kali ini. Ternyata Xianchu juga memiliki kekuatan super ya kan? Pasti di episode selanjutnya bakalan lebih seru ya kan? Jadi biar kalian gak ketinggalan updatean video-videonya, langsung aja di subscribe dan nyalain juga tombol loncengnya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Di sini Frank pamit. Sampai jumpa lagi di channel Cok Santuy and bye. Hey man, can I get a favor? Yeah sure, I know, see you later. Sometimes I just wanna be a hater.